Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik keputusan pemerintah dan DPR membentuk Kementerian Haji. Instansi itu diharap bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya. KPK meyakini pemerintah dan DPR tidak membuat kesalahan dalam pembentukan Kementerian Haji dan pelayanan sampai penganggaran kini diyakini akan lebih terfokus. Tentunya kan kalau bentuk kementerian baru akan lebih fokus mengurusi itu saja, khusus mengurusi tentang haji ini, mulai dari masalah penempatannya di sana, kemudian makannya atau cateringnya, kemudian selanjutnya terkait transportasinya, terkait bagaimana pengelolaan dana hajinya. Itu kan di sini ada juga pengelolaan dana haji, ada badan haji dan lain-lain. Jadi tentunya akan lebih fokus, kita harapkan seperti itu sehingga pelayanan haji ke depan menjadi lebih baik. Lalu pemirsa, bagaimana langkah selanjutnya dalam pembentukan Kementerian Haji? Selengkapnya akan disampaikan oleh Valeri. Silakan Valeri. Baik, terima kasih Vera. Pemirsa, kita akan sama-sama membahas seputar dengan Kementerian Haji yang baru saja dibentuk dan juga disahkan oleh Indonesia melalui DPR dan juga pemerintah. Ini artinya pengelolaan ibadah haji akan berada di bawah kementerian tersebut dan bukan lagi tanggung jawab Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh diatur dalam RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh disahkan pada Selasa lalu dalam rapat paripurna DPR RI keempat masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026. Tentu dengan keberadaan kementerian baru muncul pertanyaan besar. Siapa yang akan mengisi posisi Menteri Haji dan juga Umroh? Kita akan sama-sama ulas dalam slide selanjutnya. Ya pemirsa, pada akhirnya siapapun sosok yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto sudah pasti memenuhi kriteria sebagai calon Menteri Haji dan juga Umroh. Lantas apa saja kriterianya? Pada tanggal 25 Agustus lalu, Wakil Kepala BP Haji Daniel Anzar Simanjuntak usai rapat bersama dengan Komisi 8 DPR RI mengaku pihaknya tengah menyiapkan SDM termasuk mengajukan orang-orang calon menteri ke Presiden Prabowo untuk memimpin Kementerian Haji. Setidaknya ada 3 kriteria yang harus dipenuhi Menteri Haji dan juga Umroh terpilih. Kriteria yang pertama yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto disebutkan oleh Daniel Anzar Simanjuntak adalah sosok menteri harus berintegritas. Integritas ini artinya apa pemirsa? Artinya adalah punya komitmen yang tinggi untuk melawan praktik korupsi, manipulasi, dan juga yang lain sebagainya. Mengapa sih integritas ini menjadi sangat penting bahkan menjadi poin pertama dan juga yang terutama? Meski memang kita tahu pemerintah ini bersikeras ya kalau pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini bukan reaksi sesaat terhadap dinamika penyelenggaraan haji, melainkan bagian dari agenda reformasi haji yang memang sudah lama dirancang. Tapi tetap saja masyarakat tidak bisa mengesampingkan adanya fakta kasus korupsi penyelenggaraan haji. Misalnya korupsi kuota haji yang hingga saat ini masih bergulir di KPK. Untuk itu jelas kriteria yang pertama berintegritas ini menjadi sangat penting. Kriteria yang kedua pemirsa, capable atau kompetensi. Kriteria ini sangat berkaitan erat ya sehubungan dengan tugas menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan program-program negara. Sederhananya apabila seorang menteri tidak memiliki kapabilitas dan juga tidak berkompetensi, menteri justru menjadi beban, bukan menjadi pembantu dari presiden. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui sosok calon Menteri Haji dan Umroh ini berintegritas atau capable atau tidak? Maka para calon menteri akan melalui proses screening yang ketat. Nah, untuk proses screening yang ketat ini disebutkan nanti akan ada uji kompetensi dan juga uji integritas. Di sini proses screening pastinya akan ada penelitian rekam jejak untuk bisa mengetahui apa latar belakang pendidikan dan juga karir sebelum akhirnya sosok-sosok terpilih akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tentu pemirsa kita beralih ke sebelah sini, siapapun yang nantinya terpilih ini menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Karena kita ketahui bersama siapapun menteri yang dipilih ini menjadi hak prerogatif. Kita akan sama-sama beralih karena meskipun kita tahu pemirsa siapa sosok menteri menjadi hak prerogatif,
Namun pasti ada sosok nih yang digadang-gadang menjadi calon kuat Menteri Haji dan juga Umroh. Bahkan sosok ini namanya sudah 2 kali disebut langsung oleh 2 pihak. Yang pertama kali disebut adalah ketika rapat di DPR. Kedua adalah ketika berada di kompleks Istana Negara. Yang pertama kali disebut adalah oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang. Ia menyatakan, tentu nanti Gus Irfan ya yang akan menjabat sebagai menteri. Ia tidak lagi menjadi kepala badan, melainkan sebagai Menteri Haji. Marwan ini nampaknya sangat yakin ya kalau misalnya sosok Gus Irfan yang sebelumnya memimpin sebagai kepala badan secara otomatis akan menjadi Menteri Haji dan Umroh. Kita sama-sama beralih karena tadi saya sebutkan di awal ada 2 pihak ya yang memang merasa bahwa sosok Gus Irfan ini menjadi calon kuat Menteri Haji dan juga Umroh. Yang kedua adalah kemarin disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa kemungkinan seperti itu akan langsung dijabat oleh Gus Irfan, tapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden. Karena sepenuhnya itu kan menjadi hak prerogatif dari Bapak Presiden. Dari pernyataan ini nampaknya Mensesnek juga tidak menampik atau juga langsung membantah nama Gus Irfan. Kita tahu juga pemirsa kalau misalnya Mensesnek juga saat ini menjabat sebagai juru bicara Presiden. Sehingga bisa kita asumsikan, bisa kita duga kuat bahwa apa yang disampaikan ini kurang lebih adalah hasil pembahasan atau hasil pemikiran yang tidak jauh dari pemikiran Presiden Prabowo Subianto. Lantas, siapa sosok dari Gus Irfan? Kita beralih ke slide selanjutnya. Inilah pemirsa profil dari Gus Irfan. Muhammad Irfan Yusuf yang disebut menjadi calon kuat Menteri Haji dan juga Umroh. Berikut profilnya untuk Anda. Jadi Muhammad Irfan Yusuf ini lahir di Jombang pada tanggal 24 Juni 1962. Saat ini usianya 62 tahun, akrab disapa Gus Irfan. Ia adalah putra dari Kiai Haji Yusuf Hashim, sekaligus cucu dari KH Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama, pendiri dari NU. Dengan garis keturunan tersebut, Gus Irfan ini dikenal sebagai bagian dari keluarga besar Tebu Ireng yang berpengaruh dalam sejarah Islam dan juga pendidikan di Indonesia. Untuk latar belakang pendidikan pemirsa, Gus Irfan ini menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Jombang. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya, kemudian lulus dari SMPP Jombang yang saat ini dikenal sebagai Seman II Jombang pada tahun 1981. Setelah itu, Gus Irfan ini melanjutkan pendidikannya, studinya ke Universitas Brawijaya Malang dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1985, kemudian melanjutkan ke jenjang magister di kampus yang sama. Kita lanjut, kita akan sama-sama lihat lagi bagaimana profil dari Gus Irfan, yaitu seputar pengalaman pesantren dan juga pendidikannya. Jadi sejak muda pemirsa, Gus Irfan ini sudah aktif dalam pengelolaan pesantren. Yang pertama adalah di tahun 1989, Gus Irfan ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng, kemudian menjabat juga sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebu Ireng di tahun 1996 hingga 2016. Sebagai pengasuh pesantren Al-Faros sejak tahun 2006, lalu juga di tahun 2013 hingga 2016 ini menjadi pengajar akbar Widyagama Malang. Nah, selain sebagai pendidik dan juga pengasuh pesantren, Gus Irfan juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi NU. Ia pernah memimpin RMI, Badan Otonom NU yang fokus pada pesantren. Perannya Gus Irfan di RMI ini menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meski memang kita tahu pemirsa, Gus Irfan ini lebih dikenal sebagai tokoh agama. Tapi ternyata Gus Irfan juga tercatat memiliki keterlibatan politik. Jadi Gus Irfan ini pernah berhubungan erat dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang punya basis kuat di kalangan NU. Dan meski tidak aktif dalam kontestasi politik, tentu dukungan-dukungan dari tokoh PKB ini berpengaruh di lingkaran politik Islamnya. Kita akan sama-sama beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Lantas bagaimana nih respon dari Gus Irfan ketika mendengar namanya ini digadang-gadang sebagai calon kuat Menteri Haji dan juga Umroh? Ia sudah merespon sebanyak 2 kali pemirsa. Ada 2 respon. Pertama adalah pada tanggal 23 Agustus di kantor Kementerian Agama. Ia menyatakan kalau istilah pesantren Samina Watona. Kalau kita diperintah sebagai kementerian, siap. Tetap sebagai badan, kita pun siap.
Tentu satu sisi kita bersyukur, tapi di sisi lain itu jadi tanggung jawab amanah yang luar biasa. Respon senada juga disampaikan oleh Gus Irfan di DPR RI. Pada tanggal 27 Agustus, ia kembali menyatakan bahwa itu terserah di Bapak Presiden kita siapa yang akan menjadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini. Terserah kepada beliau. Kami sebagai pelaksananya, kami manut saja. Ditugaskan siap, tidak ditugaskan juga siap. Jadi dari dua respon ini pemirsa jelas Gus Irfan ini bersedia menjadi Menteri Haji dan Umroh apabila ditunjuk oleh Presiden Prabowo. Pertanyaan selanjutnya, apakah Gus Irfan ini hanya calon tunggal terkuat untuk menjadi Menteri Haji dan Umroh? Tentu tidak, karena kita tahu ya wakil dari Gus Irfan di BP Haji sebagai wakil ketua BP Haji ini juga ada Dhanil Anzar Simanjuntak. Saat ini menjabat dan juga sempat menjadi juru bicara Prabowo. Tapi kita akan sama-sama lihat ya bagaimana keputusan dari Presiden Prabowo. Siapa sosok yang menurut Presiden ini layak untuk menjadi Menteri Haji dan juga Umroh. Ya pemirsa, masyarakat ini menaruh kepercayaan pada kementerian baru ini termasuk siapa yang akan duduk di pucuk pimpinan. Harapannya kementerian ini bisa segera mengurai permasalahan klasik yang selama ini terjadi dan mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang lebih terarah, transparan, serta profesional. Itu tadi pemirsa, kita akan sama-sama nantikan kira-kira siapa sosok calon Menteri Haji dan Umroh yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.